Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Berikut adalah pantauan udara untuk progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan sebuah wilayah khusus yang ada di dalam Ibu Kota Nusantara ataupun IKN di Kalimantan Timur. Apabila sudah selesai KIPP ataupun wilayah khusus pemerintahan ini akan seperti ini. Lebih banyak ke area-area terbuka hijau, kemudian juga area-area yang menyatu dengan alam. Bagi yang belum mengetahui di manakah posisi dari IKN, nah kalau kita melihat Pulau Kalimantan yang ada di atas, Pulau Jawa yang ada di bawah, ada Jakarta, IKN berada di Kalimantan dengan titik warna merah tadi, yaitu titik 0 dari Ibu Kota Nusantara. Baik, kita akan kembali ke wilayah KIPP ataupun wilayah khusus pemerintahan di sini. Untuk tata ruang kotanya sendiri, yaitu dibuat melingkar ataupun sistem loop, dan itu akan menjadi koridor mobilitas atau sebagai akses untuk ke gedung-gedung yang ada di sini. Lurusan kita ini adalah Istana Presiden, kemudian di belakangnya ada nantinya patung Garuda yang cukup besar ya. Kemudian di kiri kanan ini gedung-gedung kementerian. Nah, selurus kita ini disebut dengan sumbu kebangsaan ya, ataupun national axis. Kemudian untuk yang melintang nantinya di ujung sana ada Istana Presiden, kemudian nanti ada MPR dan juga Mahkamah Agung, itu sumbu Tripraja karena itu melambangkan lembaga negara ya. Dan yang di kiri kanan ini adalah kementerian-kementerian dari negara itu sendiri ya. Jalan yang ada di pinggir gedung-gedung ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan juga sumbu kebangsaan sisi barat. Untuk area di bawah ini ya merupakan bagian dari Plaza Seremoni, di mana merupakan area terbuka hijau yang cukup luas dapat dipergunakan untuk ruang publik. Nantinya akan menjadi seperti ini. Sangat bagus, sangat indah. Untuk melihat lebih detail, lebih banyak tentang gambar-gambar yang ada, bisa langsung ke source-nya di urbanplus.co.id. Untuk ide pemindahan ibu kota negara pertama kali dicetuskan oleh Pak Presiden Soekarno pada tahun 1957. Nah, kota yang dipilih pada saat itu adalah Palangkaraya. Sebenarnya tujuan Pak Soekarno adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwasannya Indonesia itu mampu membangun, karena ini baru saja lepas dari kemerdekaan dan mulai semangat-semangatnya membangun negara serta menunjukkan bahwasannya Indonesia mampu berdiri sendiri ataupun mandiri. Baik, sambil memantau area di sini, di depan sana adalah gedung-gedung Kemenko. Nanti kita akan bahas gedung apa saja, kemudian area-area yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan sejarah pemindahan ibu kota ini. Nah, pada saat beliau ataupun Pak Soekarno selesai dari jabatannya sendiri, IKN juga tidak terrealisasi ya. Jadi dilanjutkan kembali di zaman Pak Presiden Soeharto pada waktu itu. Sempat ya di tahun 1990-an ada ide untuk memindahkan ibu kota negara ke Jonggol ya di zaman Pak Soeharto, sehingga yang kita dengar pun akan ada akses tol sampai ke Jonggol dan tanah-tanah juga lama-lama makin naik ya di sekitar sana. Namun itu juga tidak jadi. Kemudian muncul lagi di zaman Pak SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk memindahkan IKN ataupun ibu kota negara ke lokasi lainnya, dikarenakan Jakarta sendiri ya makin kemari di tahun 2000-an semakin padat, semakin macet, banjir dan seterusnya, sehingga memang perlu lokasi khusus untuk pemerintahan. Hal-hal seperti ini, pemindahan ibu kota juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Pakistan memindahkan dari Karachi ke Islamabad ya, membangun kota baru. Malaysia juga memindahkan pemerintahannya ke Putrajaya dan beberapa negara lainnya. Baik, sekarang kita akan melihat lebih detail ke denah dari KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan, wilayah yang khusus buat pemerintahannya. Sebenarnya ada wilayah lain di dalam IKN itu sendiri untuk hunian-hunian, kemudian juga untuk ASN dan untuk sistem kontrol ataupun area-area lainnya yang mendukung secara menyeluruh dari sebuah ibu kota negara. Baik, kita akan langsung ke nomor 1, itu adalah wilayah ataupun kawasan Istana Presiden, kantor Presiden, kemudian juga ada patung Garuda di bagian belakangnya yang sayapnya sedang dilakukan
penyelesaian ya bilah-bilah dari sayap tersebut. Di bagian atas kanan itu adalah peta besarannya dari Pulau Kalimantan, ada Balikpapan, kemudian sedikit ke atas itu adalah ke arah Penajam di wilayah ibu kota negara ini. Nah, KIPP sendiri itu berada di dalam IKN. Lalu yang nomor 1 ini adalah tadi Istana Presiden, kemudian Istana Wakil Presiden ada di bagian selatan di nomor 2. Lalu berikutnya ada nomor 3 ya, yang agak ke timur itu adalah MPR DPR, ada DPD di sana. Kemudian di nomor 4 ada MA ya, Mahkamah Agung. Nah, lalu ada lembaga negara pendukung lainnya seperti Otorita Ibu Kota Nusantara, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung. Dan secara aksis ataupun sumbu ini tadi masuk di dalam sumbu Tri Praja. Dan tentunya Presiden sebagai eksekutif, ya, kemudian MPR sebagai legislatif, dan MA sebagai yudikatif itu memiliki kesetaraan dan bekerja sama satu sama lain untuk memajukan Indonesia. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk aksis ataupun sumbu kebangsaan, national axis ya, dengan tadi ada akses jalannya yang juga melingkar. Di sini kalau kita berada di depan Istana Presiden, kantor Presiden, maka di bagian kanan itu ada nomor 1 dan nomor 8 itu gedungnya. Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Polhukam. Kemudian setelahnya masih ke arah selatan ada Gedung Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ataupun PMK. Lalu kita akan pindah ke sisi timur, di Jalan Sumbu Kebangsaan Timur ada gedung di nomor 16 dan nomor 24. Gedung nomor 16 itu adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves. Nomor 24 itu adalah Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian ataupun Kemenko Perekonomian. Nah, yang menarik lagi ada gedung PUPR ya di nomor 20 yang berada di samping dari Istana Presiden. Kemudian ada nomor 25 Kementerian Keuangan. Jadi kalau mau koordinasi untuk keuangan, untuk pembangunan bisa langsung ke 25 dan 20. Jadi yang kita lihat di sini secara desain untuk Kemenko berada di area sumbu utama, yaitu sumbu kebangsaan timur dan juga sumbu kebangsaan barat, tepatnya di area Plaza Seremoni ya, dan juga di depan dari istana dan kantor presiden. Sedangkan kementerian-kementerian lainnya ada di area yang lebih ke arah sisi belakang dari Kemenko tersebut. Dengan area yang cukup luas, pembangunan yang cukup masif, kemudian anggaran yang cukup besar untuk ibu kota negara, pemindahannya juga sudah disahkan oleh Parlemen Senayan berupa Undang-Undang IKN tanggal 18 Januari tahun 2022. Lalu berikutnya untuk akses ibu kota negara, karena ini cukup penting ya, bagaimana mencapai ibu kota negara dari berbagai lokasi. Yang pasti kalau dari arah pulau-pulau lain maka membutuhkan angkutan udara yang paling cepat ataupun angkutan laut. Pintu masuk paling utama yang banyak dipergunakan untuk menuju ke lokasi pembangunan IKN ini adalah Balikpapan, di mana ada sebuah bandara dan juga jalan akses. Nah, jalan aksesnya sudah ada ke arah titik 0. Nanti kita akan lihat ya bagaimana model aksesnya menggunakan Google Map. Lalu jalan-jalan yang dibuat di dalam KIPP sendiri itu juga sudah cukup besar, cukup lebar, dan nyaman untuk dilewati. Apalagi nanti kawasan-kawasan akses tersebut ada banyak ruang terbuka hijau, kemudian kendaraan-kendaraan di sana menggunakan energi-energi yang sudah tidak mengeluarkan polusi, emisi ya, seperti kendaraan listrik dan juga kendaraan-kendaraan lainnya yang lebih sehat. Untuk akses menuju ke IKN dari Balikpapan ada dua sebenarnya. Yang pertama menggunakan tol yang sudah ada dari arah Balikpapan ke Samarinda, namun di tengah itu akan melewati jalan nasional ataupun jalan Trans Kalimantan. Kemudian ada yang ke arah satu lagi di sini ya, kalau yang tadi via tol kurang lebih 2 jam 8 menit. Ini kalau tidak ada tol mungkin akan lebih lama. Jadi membuktikan bahwasannya akses itu memang sangat terbantu dengan adanya akses tol. Nah, kalau yang arah satu lagi itu tadi agak menyeberang dari
Teluk Balikpapan ya kalau kita lihat. Kita akan menggunakan Google Earth. Di sini area dari IKN baru ada titik nolnya saja, sedangkan gedung-gedung ini belum ada. Tadi ada Sumbu Kebangsaan dan Sumbu Tripraja di sini belum terlihat. Kemudian lagi jalannya pun juga masih jalan yang lama ya, yang belum progres terbaru, karena memang Google sendiri untuk mengupdate kawasan-kawasan tertentu ya, kawasan-kawasan yang tidak banyak berkembangan, mereka tidak begitu reguler mengupdate-nya atau tidak begitu dekat waktu update-nya. Jadi kita harus menunggu cukup lama, tapi paling tidak di sini sudah ada titik-titiknya ya. Kemudian ada Sungai Sepaku tadi ya. Sungai Sepaku itu juga dimanfaatkan untuk sumber air. Nah, apakah akan ada tol dari Balikpapan ke arah IKN? Ada. Di sini di Google Earth kita juga sudah bisa lihat ada bekas-bekas jalur tol di sini. Sebenarnya ini sudah progresnya sudah lebih dari 50%-an, bahkan mungkin di berapa ya? 70% kali ya. Karena tol ini diharapkan juga siap di pertengahan tahun 2024, mengingat nanti di bulan Agustus akan ada pelaksanaan upacara, kemudian secara resmi juga ibu kota negara akan dipindah ke sana. Rencananya seperti itu, nanti kita akan tunggu bersama. Nah, jalan tol yang ada saat ini baru ke arah Samarinda dengan jarak kurang lebih 100-an kilometer. Waktu tempuh adalah 1 jam 43 menit. Nah, sebenarnya jalan nasional itu ya, jalan Trans Kalimantan, karena banyak likunya maka membutuhkan waktu lebih lama. Jalan tolnya kalau kita perhatikan ini akan menyeberang dari sungai ya. Ini ujung dari Teluk Balikpapan ke arah Sungai Sekayu namanya. Nah, jalan tol ini menjelang ke arah ujung dari Teluk Balikpapan ke arah Sungai Sekayu itu akan terpecah dua jalurnya ataupun bercabang. Yang ke kiri ke arah selatan nanti akan ada bandara ke arah bandara VVIP ya, seperti ini nih. Lalu lurus ya itu menuju ke IKN ataupun ibu kota negara yang baru Nusantara. Kurang lebih seperti itu, dan akses menuju ke bandara itu juga akan nampaknya diperpanjang ya, tolnya ke arah Sepinggan. Ya, kalau kita perhatikan seperti itu. Jadi ada dua bandara, nanti ada bandara di Balikpapan dan bandara VVIP. Bandara VVIP biasanya dipakai oleh para pejabat pemerintah ya, kemudian juga tamu-tamu negara untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke ibu kota negara yang baru. Nah, sebenarnya Jakarta salah satunya kenapa dipindah juga karena sudah padatnya Jakarta. Kemudian para tamu negara ini melewati kawasan-kawasan yang cukup padat ya, menuju ke pusat kota Jakarta dan lainnya. Ditambah lagi memang Jakarta sendiri terbentuk dari bukan cuma pemerintahan, jadi ada pusat ekonomi, dulu juga sempat ada industri di tengah kota, kemudian pindah ya, dan kawasan-kawasan lainnya sehingga perjalanan menjadi lebih lama. Untuk lebih jelas kawasan akses ke IKN di sini kita menggunakan Google Street. Ikan kembung, ikan teri selalu nyambung dengan IM3. Bagus juga nih pantun ya. Jadi kawasan ini adalah titik pertemuan nampaknya dari arah jalan yang banyak truknya ini menuju ke pelabuhan. Ya, pelabuhan itu adalah area di mana logistik barang-barang untuk pembangunan ataupun material-material terkait dengan secara keseluruhan pembangunan IKN dibawa dari sana, karena ada yang dilewatkan barang-barangnya ataupun di shipping menggunakan kapal ya. Biasanya kalau pesawat mungkin tidak begitu banyak nih barang yang bisa dibawa. Mengingat IKN sendiri gedung-gedungnya membutuhkan material-material yang mungkin ya harus didatangkan dari luar kota. Nah, beberapa akses lainnya menuju ke IKN selain yang tadi ada di sini nih. Nah, tapi nampaknya ini hanya dipakai untuk kendaraan-kendaraan terkait dengan pembangunan. Kemudian untuk yang akses titik nolnya nanti agak ada di depannya, agak berbeda dengan yang ini. Nah, ciri khas wilayah Kalimantan, Sumatera ya, masih banyak hutan-hutan seperti ini nih. Tapi pohonannya agak sedikit berbeda ya kalau kita perhatikan yang di Sumatera dengan yang ada di Kalimantan, khususnya di wilayah ini nih. Apa ini ditanam belakangan dan yang kecil-kecilnya sudah dibuang. Nah, ini adalah akses ke arah
titik nol IKN. Ya, kita tidak tahu perkembangan di sini yang lebih real karena ini hanya berdasarkan dari Google Street ya. Titik nolnya ada di sini. Jadi kalau jalan tadi kalau terus di sini malah di Google Satellite-nya tidak terlihat aksesnya yang tadi, padahal di Google Street-nya udah ada. Jadi ini database yang berbeda nampaknya ya, belum sync. Nah, ini titik nol, kemudian harusnya ada jalan di sini nih ke arah tadi sumbu-sumbu dari KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Masih kosong ya, masih kosong kalau ada di Google Satellite. Baru ada titik-titik di sini ataupun point of interest yang sudah dibuat oleh para mungkin petugas pekerja bahwasanya di sini ada gedung ini dan gedung ini. Baik, di depan kita kembali lagi ke area Plaza Seremoni. Di depan ini ada satu gedung, ini galeri ya. Nanti akan dipakai untuk menaruh barang-barang ataupun mungkin terkait dengan pemerintahan yang dapat dilihat oleh tamu negara dan lainnya. Ke arah bawah ya, di sini karena kawasannya benar-benar konsepnya itu adalah ruang terbuka hijau, kemudian konservasi air, ya, kolam retensi seperti ini, ada embung-embung di antara bangunan-bangunan ini. Kalimantan sendiri curah hujannya lumayan lebih baik ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah mungkin Bekasi, Jakarta. Ya, di sini untuk air maka akan ditampung di kolam-kolam retensi ataupun embung-embung untuk dikontrol dan tentunya agar menghindari banjir, melimpahnya air, meluap, dan hal-hal lainnya yang ada di pusat ibu kota negara yang baru. Konsep gedung-gedungnya, ya ini gedung Kemenko ya, yang di bagian kanan ini Polhukam karena berada di sisi utara ke arah Istana Presiden. Di bagian atas itu ada Sky Garden, jadi memang dikasih tanaman-tanaman ya di atas gedung seperti itu. Sehingga selain ruang terbuka hijau yang ada di bawah, di gedung pun ada ruang terbuka hijau. Kemudian di bagian atasnya lagi ada solar panel. Nah, itu sudah menggunakan energi surya untuk mencatu daya atau menjadi energi-energi yang dapat dipergunakan bagi para penghuni di gedung-gedung yang ada. Ini baru gedung-gedung kementerian ya, masih ada gedung-gedung hunian. Dan gedung hunian itu ada dua jenis, ada yang vertikal, ada yang memang rumah tapak. Ya, rumah tapak kalau tidak salah itu hanya buat pejabat-pejabat kementerian. Yang ASN kalau tidak salah itu menggunakan hunian-hunian vertikal. Baik, ke arah Istana Presiden dan juga kantor Presiden di sana ada semacam lapangan di tengah itu buat upacara. Ya, nantinya di tanggal 17 Agustus orang akan upacara di sana ya. Dan resmi ibu kota negara pindah. Tentunya kalau sudah resmi ini sudah benar-benar bagus, jadi dan rapi dan sudah ditempati. Nah, di depan kita ini tadi adalah gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Marves. Masih dalam tahap pembangunan 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Dan sesuai dengan desain sama dengan gedung-gedung lainnya akan ada Sky Garden. Lalu di bagian atas akan ada solar panel. Nanti kita akan pantau bersama bagaimana perkembangan dan progresnya. Dan ini merupakan kerjasama Onroad Indonesia dengan sahabat kami yang ada di IKN ya. Channelnya ada di bawah, di bagian description bisa nanti di subscribe karena beliau lebih banyak aktif di area ini. Ke arah selatan lagi dari Kementerian Marves ya, di situ ada Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, ini kan sekarang dijabat oleh Pak Erlangga. Kemudian Marves ini Pak Luhut. Jadi beliau-beliau punya kantor di sini, di area ini nih. Dan jalan di depannya ini jalan Sumbu Kebangsaan Timur ya, yang ini nih. Ke arah belakangnya masih belum banyak gedung-gedung yang kita lihat. Nah, itu tadi adalah komplek-komplek kementerian lain yang terkait dengan kementerian koordinator. Biasanya didekatkan agar lebih mudah. Konsepnya memang seperti itu. Dan konsep TOD juga akan ada di sini untuk transportasi nanti akan menggunakan BRT ya.
Kita belum tahu, mungkin juga akan ada LRT atau tram atau bagaimana, sehingga area-area tersebut ya itu akan terintegrasi dengan berbagai gedung-gedung yang ada, titik-titik transit. Dan memang tujuannya adalah mendekatkan mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Biasanya kalau tidak salah di jarak 100 meter saja sudah ketemu dengan misal halte ataupun stasiun seperti itu. Nah, ada lagi wilayah-wilayah lainnya. Ini kan kita baru bicara untuk inti pemerintahnya saja. Tentunya ada pasar, ada mungkin area pendidikan ya, area olahraga yang juga sudah dirancang di sini. Namun fokus pertama untuk penyelesaian dari IKN adalah KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, di bagian tengah ya di sumbu kebangsaan ini juga ada embung ataupun kolam retensi yang cukup panjang menampung air. Kemudian ada gerbang selamat datang itu sedikit ya di bagian bawah, dan ada teater. Nah, teater mini lah mungkin untuk pertunjukan ataupun drama. Nah, ke arah embung sebenarnya kita lihat lagi itu ada semacam jembatan kecil ya. Itu mungkin kalau nggak salah namanya viewing deck ya. Jadi masyarakat ataupun juga para pengunjung, visitor ataupun mungkin pejabat negara, para pekerja ASN bisa ke area tersebut ya sambil melihat-lihat embung misal seperti itu. Nah, kita akan lihat akses menuju ke arah pelabuhan dari tadi perempatan yang ada pantun IM3-nya, IM3, ikan kembung, ikan teri, selalu nyambung pakai IM3. Nah, ini ya jalannya itu melewati banyak kebun-kebun sawit ya kalau kita lihat di sini. Sampailah di sebuah dermaga. Disinilah kapal-kapal yang membawa logistik ya, mungkin material ataupun yang lainnya ya yang harus dibawa oleh kapal untuk membangun IKN akan melewati area ini ya, melewati Teluk Balikpapan, kemudian juga tadi ke arah Sungai Sepaku. Ya lumayan jauh sebenarnya untuk masuk ke dalam. Kurang lebih begitu akses yang ada ke arah IKN, apakah itu akses menuju ke IKN melewati tol atau jalan biasa, atau akses menuju ke arah IKN melewati jalur laut untuk logistik, plus juga lokasi-lokasi bandara yang tadi ada di Balikpapan, kemudian ada bandara baru yang ada di sekitar IKN-nya sendiri ya. Ke arah IKN ada bandara VVIP. Nah, kalau sudah selesai maka yang kita lihat nantinya akan seperti ini ya. Ada bangunan di sana, ada sayap Garuda, kemudian ada istana presiden, kantor presiden, di belakangnya itu juga ada pavilion ya khusus buat presiden, tamu negara dan lainnya. Semoga ini dapat dilanjut dan diteruskan karena memang Jakarta sudah perlu ya ibu kota negara yang baru. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.